Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan motor Vario 125. Nah, kali ini keluhannya itu motornya itu udah ketika di lampu merah posisinya mati, ketika di lampu merah posisinya mati, dan begitu seterusnya. Dan ketika gas kecil posisinya mati. Nah, keluhannya itu pokoknya motornya itu sering mati sendiri, tapi kalau menyalakan ya tinggal di starter, tinggal nyala sendiri. Nah, RPM-nya sudah di gasnya, maksudnya gas RPM-nya udah dikencengin, udah dibesari dikit, tapi posisi motornya tetap aja mati dan mati. Nah, untuk solusinya, untuk pengecekannya kita cek sama-sama ya. Oh, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja mari kita ke TKP, kita bongkar semuanya. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada yang namanya throttle body untuk motor Vario. Nah, yang dicurigai pertama adalah ininya kotor sekali. Nanti kita bersihkan, kita cek seperti apa kotoran di dalam throttle body ini. Nah, ketika tadi saya bongkar ininya apa namanya, saya bongkar filternya, ternyata filternya masih baru, jadi bisa dipastikan kalau filternya itu tidak kotor dan masih aman ya, masih bersih ya filternya ya. Nah, kemudian saya bongkar throttle bodinya, ternyata throttle bodinya juga bersih loh. Throttle bodinya tuh, nyalakan dulu lampunya. No, bersih loh, bersih. Nah, tapi kita coba bongkar dulu dalamnya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Karena fungsi throttle body ini sendiri adalah untuk mengatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Karena untuk menyalakan sebuah kendaraan diperlukan 3 hal. Salah satunya adalah udara. Jadi 3 hal itu termasuk pengapian, kompresi. Kompresi di sini bisa diartikan dengan udara atau tekanan yang ada di dalam ruang bakar. Terus bahan bakar, udara, dan pengapian. Nah, 3 itu yang menyebabkan motor bisa menyala. Nah, fungsi dari sini ini adalah mencampur bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Setelah masuk dalam ruang bakar, nanti di press atau ditekan dengan piston, lalu dibakar dengan busi, percikan api dari busi, terus menghasilkan sebuah ledakan. Ledakan itu membuat daya dorong pada piston tersebut, jadi pistonnya mundur gini. Nah, seperti itu kira-kira cara kerjanya, seperti itu. Nah, tadi keluhannya adalah motornya ini posisinya itu di polisi tidur mati, di lampu merah mati, ketika gas kecil dikit mati, padahal setelan gasnya ini udah dikencengin, udah digedein, tapi tetap aja mati. Nah, ini dia permasalahannya ada di sini guys. Coba lihat ini kotorannya ini kayak gini. Bener dari dalamnya ini bersih ya. Nah, area dalamnya ini bersih, tapi area yang sini ini yang kotor. Nah, kelihatan jelas nggak? Ini kotor sekali nih. Nah, ini dia kotorannya. Oke, kamera nih kurang fokus ya. Itu dia kotorannya itu. Coba nyalakan dulu lampunya. Oh, nggak bisa. Nah, ini dia salah satu contoh kotoran yang ada di dalam sini. Nah, yang satunya ini lebih tebal lagi nih. Oh, nah ini dia menghambat udara yang masuk ke dalam
ruang bakar. Jadi cara kerjanya sederhananya itu seperti ini. Cara kerja sederhananya itu seperti ini. Cara kerja sederhananya seperti ini. Ketika ini ditutup gini kan, bentar Kak, pindah kamera dulu. Nah, begini lebih terang. Begini cara kerja sederhananya pada throttle body ini ya. Ketika udara masuk, sret, ini kan koinnya tertutup nih. Kalau begini koinnya terbuka, udaranya pasti dong masuk ke dalam sini dong, ya kan? Kalau koinnya terbuka, udaranya masuk ke dalam sini dong. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah keluhan pada motor ini ketika gas dilepas gas, atau kalau kalau ada lampu merah otomatis kan lepas gas. Nah, berarti posisinya pasti nutup gini dong. Iya dong, pastinya dong nutup. Tapi kalau gas ditarik, nah dia akan terbuka seperti ini. Nah, permasalahannya adalah ketika lampu merah atau lepas gas, motornya mati. Nah, sebelum ke arah ke situ, kalian harus tahu dulu fungsi dan cara kerjanya pada throttle body ini. Nah, fungsi throttle body ini adalah mengatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Itu garis bawahnya, garis besarnya seperti itu. Nah, ketika pada saat gas dilepas, ini nih koinnya nutup kan, otomatis udara nggak bisa masuk ke sana dong. Nah, seperti misalkan seperti ini, seret, udaranya terhalang oleh koin. Ketika lepas gas, udara terhalang oleh koin. Sementara untuk menyalakan sepeda motor, untuk menyalakan sebuah kendaraan diperlukan juga yang namanya udara. Udara masuk ke dalam ruang bakar. Kalau nggak ada udara yang masuk ke ruang bakar, bisa dipastikan motor tersebut akan mati. Nah, dari sini paham ya, untuk menyalakan sebuah kendaraan diperlukan udara. Nah, jika tidak ada udara di sini, maka motor akan cepat mati. Oke, dari sini paham. Ketika udara masuk seret tapi terhalang oleh koin, maka dia masuk ke dalam sini, lubang kecil ini. Lubang kecil ini, lihat di sini ada lubang kecil masuk ke dalam. Ketika ini lepas gas ya maksudnya ya. Tapi kalau gasnya dibuka, otomatis udaranya masuk semua dong ke dalam semua, masuk ke sana semua. Tapi ketika lepas gas, maka udara yang ada di sini masuk ke dalam ruang sini, naik ke atas, terus diatur oleh cuk otomatis. Di sini ada cuk otomatis. Nah, udara yang masuk ke sini diatur oleh cuk otomatis, lalu dikeluarkan lewat sini. Oke, lewat sini masuk ke dalam dan lewat ketika masuk ke dalam sini. Nah, posisinya seperti ini. Udara di sini masuk ke ruang bakar, tapi dalam porsi yang sedikit, dalam porsi kecil. Oke, kalau porsi besarnya itu udaranya itu ketika ini dibuka, langsung udaranya masuk, langsung masuk ke ruang bakar semua. Tapi kalau gasnya ditutup atau lepas gas, otomatis udaranya masuk lewat sini, keluar lewat sini. Oke, ada lagi, ini ada lubang kecil lagi. Ini untuk keadaan motor stasioner. Kalau tadi itu untuk keadaan motor, misalkan kalau lagi susah dinyalakan atau motor akan bukan sedang mati sih, susah dihidupkan, maka cuk ini berfungsi untuk menambahkan udara lewat sini. Nah, ketika keadaan motor stasioner, harusnya udara yang masuk itu lewat ruang kecil sini. Lihat ruang kecil sini, terus masuk ke dalam sini, naik ke atas, lalu keluar lewat sini menuju ke lubang ini lagi. Oke, dari sini paham ya. Ketika motor stasioner atau lepas gas, udara masuk lewat sini. Oke, lihat udara yang ke sini, naik ke atas, di setel oleh manual, setelan angin-angin manual ini. Setelah itu dia masuk ke lubang sini, lalu masuk ke ruang bakar. Nah, ketika udara udah melewati koin seperti ini, dia akan masuk ke ruang bakar dan disemprotkan oleh bensin masuk ke dalam ruang bakar. Nah, tapi ketika ini terbuntu atau banyak kotoran atau banyak debu yang seperti hal yang tadi, ini kan ada kotorannya nih tadi nih, kotorannya hitam terus numpuk tinggi seperti ini, otomatis menyumbat udara yang masuk ke dalam sini. Ketika udara tersumbat atau tidak ada udara yang masuk ke dalam sini, otomatis motor jadi mati. Oke, tunggu, masih ada adzan, kita lanjutkan
setelah adzan. Oke teman-teman, kita lanjut karena tadi maaf ada suara adzan, jadi kita harus break dulu, kita berhenti dulu karena suara adzan lebih kencang, lagi pula kita menghormati yang sedang sholat. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pokok permasalahannya tadi. Motornya itu masalahnya ketika dia lepas gas dia mati. Nah oke, saya lanjut tadi. Tunggu, nyalakan lampunya dulu. Nah oke. Nah saya sekarang bahas tentang sampai mana tadi ya, stasioner. Nah ketika keadaan motor stasioner atau lepas gas, harusnya koinnya tertutup kan, gini kan, udara masuk. Begitu koin tertutup, dia masuk lewat lubang kecil di sini. Ingat, ini pada saat motor kondisi stasioner. Masuk lubang kecil sini, keluar lewat sini, dan disetel oleh angin-angin. Jika setelannya ini terbuka lebar, maka udaranya semakin banyak yang masuk. Ketika setelan anginnya sedikit atau terbuka sedikit, maka udara yang masuk pun sedikit. Itu berakibat pada RPM akan menurun. Seperti itu ya, paham ya? Jadi semakin banyak udara yang masuk, maka RPM semakin tinggi. Jadi kalau semakin sedikit RPM yang masuk, maka semakin sedikit udara yang masuk, maka RPM semakin turun, dan berakibat bisa jadi motor mati. Oke, garis besarnya seperti itu ya. Ingat, semakin banyak udara yang masuk, maka RPM semakin tinggi. Kalau semakin sedikit udara yang masuk, bahkan hampir minim udara yang masuk, motor akan jadi mati. Nah yang jadi permasalah di sini adalah motornya sering matian. Nah ketika udara masuk dari sini, disetel oleh setelan angin-angin ini, masuk ke sini, ke lubang kecil ini, dan ketika sudah melewati belakang koin, udara tadi langsung gini ya, udara tadi langsung masuk ke dalam ruang bakar dan bercampur dengan bensin. Ini adalah injektor, alat untuk menyemprotkan bensin ke ruang bakar. Nah tapi yang jadi permasalahannya adalah ketika motor dilepas gas dia mati, ada kemungkinan di sini kotor, masih boriset di opo, masih disetel di opo. Kalau ini nggak dibersihkan, atau alias terbuntu, atau udara yang keluar lewat sini itu tidak optimal, tidak maksimal, maka motor kalian akan jadi matian, atau dikit-dikit mati, lepas gas dikit mati, dilepas gas dikit mati. Nah seperti karena minim sekali udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Oke, karena rumusnya itu kalau semakin besar udara yang masuk, maka RPM semakin tinggi, atau gasnya semakin tinggi, atau putaran mesinnya semakin tinggi. Tapi kalau sebaliknya, kalau udara yang masuk semakin sedikit, maka RPM juga semakin menurun, turun, dan berakibat kalau terlalu sedikit sekali biasanya motornya jadi mati. Nah permasalahannya itu di sini, ini kotor sekali, masih bersih opo, tetap kalau masih kotor, udaranya yang sini tidak bisa ngalir ke sini bro. Ini kan bersih nih, saya curiga ini bersih, ininya bersih, tapi ininya kotor sekali. Nah ini permasalahannya itu biasanya di sini. Saya mengetahui beberapa bengkel, saya nggak sebutkan namanya, beberapa mekanik, cara proses servisnya itu seperti ini. Filter dibuka, ada lubang, terus mesinnya dinyalakan. Ketika mesin dinyalakan, disemprot pakai cairan. Nah pakai cairan cleaner seperti ini, disemprotkan, cos, masuk ke ruang bakar, dan di fix katanya itu membersihkan ruang bakar. Oke, akan saya jelaskan teori yang seperti ini. Teorinya jika dilakukan seperti itu, saya ulangi ya, filternya dibuka, kan ada lubang ini, terus mesinnya dinyalakan. Ketika mesin dinyalakan, disemprot pakai cleaner, cairan cleaner, tujuannya untuk membersihkan ruang bakar dan injektor. Nah begini cara kerjanya, saya jelaskan. Ketika motor digas, kenceng sekali kan, nggak taruhin dulu. Ketika motor digas, kenceng sekali kan, terus disemprotkan lewat sini, cleanernya disemprotkan lewat sini, atau lewat filter tadi. Kalau lewat filter, otomatis filternya nyambungnya nanti ke sini. Oke, karena posisinya seperti ini. Nah
seperti ini posisinya. Udara cleanernya tadi lewat sini masuk ke dalam sini. Karena udara yang masuk terlalu banyak, karena ini dibuka, udara yang masuk terlalu banyak, maka cleanernya tadi nggak masuk lewat lubang kecil ini, tapi dia langsung lewat area sini. Makanya kenapa area sini itu bersih, coba lihat, bersih loh ini loh. Area sini itu bersih, tapi area sininya kotor sekali. Bahkan aku bilangnya ini nggak bersih sama sekali. Nah ini juga bersih loh dalamnya loh, bersih sekali dalamnya ini. Itu karena ketika RPM tinggi, udara yang masuk itu semakin tinggi, maka cairan tadi cuma numpang lewat aja, lewat aja gini, lewat aja gitu aja terus, tanpa masuk celah-celah yang kecil seperti ini dan masuk ke dalam ruang bakar. Nah ketika masuk dalam ruang bakar, ada kemungkinan jika dia ikut meledak dalam ruang bakar, ada kemungkinan merontokkan merontokkan kerak-kerak yang ada di ruang bakar itu. Bisa terjadi, tapi sangat kecil sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena nanti di dalam ruang bakar, cairan yang cleaner ini bercampur bahan bakar. Jika bercampur bahan bakar, dia itu ikut meledak. Nah sementara untuk membersihkan suatu kerak dibutuhkan beberapa detik lah paling enggak untuk membersihkan kerak tersebut. Ketika masuk ke dalam ruang bakar, semprotannya masuk ke dalam ruang bakar bercampur dengan udara dan bensin, maka dia ikut meledak. Jadi untuk membersihkan kerak yang di dalam itu kurang optimal. Nah untuk mengoptimalkan membersihkan kerak yang ada di ruang bakar atau di dalam ruang bakar, kalau saya pribadi, ketika terbuka seperti ini, disemprot, ditunggu sampai kira-kira 1 atau 2 menit. Setelah itu dipasang lagi throttle bodinya semuanya, mesin dinyalakan. Itu lebih efektif daripada yang tadi. Oke, itu lebih efektif daripada yang tadi. Tapi yang ingin lebih efektif kalian bongkar bloknya semuanya, sekernya dikeluarin, terus dibersihkan kerak-keraknya, terus nanti dipasang lagi, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah oke. Untuk memastikan bagaimana cara kerjanya nanti, ini tak bersihkan dulu semuanya, tak bersihkan. Setelah tak bersihkan, langsung kita pasang ke tempatnya, terutama nanti tak bersihkan. Dan di dalam sini biasanya ini kotor nih, tuh kan, tuh kotor. Harusnya ini buntu loh bro, buntu loh ini, harusnya nggak boleh buntu. Tunggu, tak bersihkan dulu pakai bensin. Nah harusnya ada lubangnya seperti ini, tuh kelihatan tuh. Tunggu. Kamera aku gak fokus ya. Pokoknya ini harusnya itu ada lubang di sini. Kelihatan nggak sih, ini ada lubangnya, selah-selahnya ini. Nah harusnya itu ada lubangnya. Kalau tadi itu nggak ada lubangnya, itu kotoran full, jadi menghambat lubang-lubang ini, menghambat lubang-lubang udara yang ada di sini tadi. Jadi udaranya itu tidak maksimal ya keluarnya ya. Nah, harusnya dari sini masuk terus, karena ini tadi kotor sekali, jadi dia terhambat udaranya masuk ke ruang bakar. Terus di sini juga tadi kotor sekali, jadi dia tuh sangat-sangat menghambat udara yang masuk, makanya motornya kenapa jadi matian. Oke, sekarang tak bersihkan dulu, nanti kita set, terus kita cek hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, ini dia hasilnya, coba kita cek. Nah, harusnya itu bersih seperti ini ya. Oke, yo pasti kamera gak fokus ya. Nah harusnya itu bersih seperti ini. Oke, dalamnya juga bersih.
Dan ini kalau di tusuk sini, coba ya tusuk sini ya. Nah, di dalamnya tuh keluar tuh. Nah, harusnya tembus. Makanya kenapa udaranya lewat sini, karena ini memang tembus dulu loh. Oke. Malah kayak kamera. Dan ini juga harusnya bersih karena nanti udaranya lewat sela-sela sini, guys. Oke. Nah, sekarang kita pasang dulu semuanya. Terus kita pasang ke motornya. Oke. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan bengkel lain. Saya tidak sebutkan nama, saya tidak sebutkan merek, tidak sebutkan nama, tapi memang seperti itu kenyataannya. Ada beberapa bengkel yang melakukan cara seperti itu, dan saya harap cara saya ini bisa dipakai. Bukan saya berarti sok pinter, saya hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi pengetahuan supaya ilmunya bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa ini dirapetin dulu. Nah, udah sip, langsung kita pasang ke sini. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, ini dia udah terpasang throttle bodinya. Sekarang kita kontak on, kita double starter. Oke, coba lihat, dilepas gas, posisi motornya masih bisa nyala dalam kondisi stasioner. Lalu kita setel gas yang ini, disesuaikan aja. Nah, RPM-nya semakin ditekan ke dalam maka semakin rendah RPM-nya. Oke, nah semoga wawasan tadi sedikit semoga ilmu tadi sedikit menambah wawasan kalian. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar.